Nadia Alaidrus dijuluki dokter cantik dan mempesona, jelas. Ada pasien yang pura-pura sakit hanya untuk bertemu dokter Nadia. Apa saja tantangan tersulit ketika menjadi dokter, influencer, dan YouTuber dalam waktu yang bersamaan? Ketika kita punya kemauan, maka di situ ada jalan. Jadi nothing is impossible. Tidak ada sesuatu yang nggak mungkin. Nah, skincare yang banyak beredar sekarang, yang abal-abal itulah, ya udah dia akan masukin aja tuh segala zat yang bisa bikin kulit cerah seketika. Tapi kalau dipakai itu secara jangka lama, ya siap-siap aja kulitnya rusak. Guys, welcome back to Cam One Entertainment, podcast di Jujur Aja. Udah deh, ngaku aja. Kali ini aku kedatangan bintang tamu yang aku sangat iri banget sih sama kehidupan dia. Asik. Masya Allah, udah cantik, Dokter Nadia. Hey. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Ica apa kabar nih? Alhamdulillah baik juga. Dokter Nadia adalah sesosok dokter panutan aku. Kehidupannya yang membuat wanita iri. Aduh. Ya kan, udah lulusan kedokteran, diberikan kecantikan sama Allah, diberikan suami yang sayang, luar biasa, anak-anak yang sehat, Masya Allah, tabarakallah ya. Tabarakallah. Aku suka banget sama sosok Dokter Nadia ini. Aduh. Karena aku pengen banget sebenarnya dulu tuh jadi dokter. Oh iya? Iya, pas tahu kamu, gila nih orang udah cantik, dokter. Jadi ada keirian tersendiri gitu. Oke guys, kita ngobrol-ngobrol sama Dokter Nadia di podcast aku. Dan pertama kali itu biasa kita langsung masuk ke gosip atau fakta. Takut. Langsung serius. Oke. Nadia Alaidrus terkenal karena kedekatannya dengan influencer dan artis. Oke. Karena kedekatannya, maksudnya teman-teman aku gitu ya? Sebenarnya sih memang teman-teman aku tuh banyak yang influencer atau juga artis, termasuk Kak Ica ini. Masya Allah, enggak lah. Tapi banyak. Dihujat nih gue bilang artis. Emang dia artis apa? Tapi banyak hal yang aku dapati dari mereka sih. Jadi maksudnya kita tuh dalam berteman itu kan pasti kita memilih yang bisa juga memotivasi kita kan. Maksudnya teman-teman yang bisa memotivasi kita, yang bisa membuat kita tuh menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, ketika aku berteman dengan juga sama influencer atau artis gitu, itu membuat aku juga kayak jadi terpacu gitu loh, ngerti nggak? Kayak wah, banyak inspirasi. Bener, banyak inspirasi, banyak pelajaran yang aku tuh bisa dapetin dari mereka yang lebih sukses gitu. Artis pertama yang pernah kamu kenal dulu siapa sih? Siapa ya? Aku jadi lupa ya. Karena banyak juga nih teman-temanku yang aku tuh temenan sama dia tuh dari zaman kita tuh belum jadi apa-apa. Oh, gitu. yang akhirnya dia jadi artis atau selebgram. Ya, jadi artis atau selebgram. Kita sama-sama kayak merantau ke Jakarta kayak gitu. Emang sebenarnya udah di mana? Aku dari Jogja. Oh, dari Jogja. Ya, aku tuh dari Jogja, umur 24 tahun setelah aku lulus kedokteran itu, aku pindahlah ke Jakarta. Niatnya awalnya aku memang pengen kerja praktek aja gitu. Tapi Allah berkata lain, dikasih pos gitu ya. Jadi terus kemudian akhirnya aku jadi tinggal di sini dan aku juga fokus untuk menjadi content creator gitu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Next yuk. Nadia Alaidrus memanfaatkan media sosial TikTok dan Instagram sebagai sarana edukasi. Yes, fakta dong. Karena kalau aku flashback ya ke belakang Kak, zaman belum ada sosial media nih, mungkin aku zaman masih kuliah gitu ya, koas gitu. Mengedukasi masyarakat tuh susah banget. Aku harus bawa PowerPoint gitu kan, bikin PowerPoint yang jadul gitu. Terus aku harus izin ke Pak RT untuk mengumpulkan warga untuk edukasi lah. Belum tentu warganya mau ngumpul. Kita harus sediain makanan, apa segala macam. Sekarang ya gampang ya, Masya Allah ya. Iya, aku bikin video aja. Misalnya nonton jutaan gitu kan, itu udah ya easy banget gitu loh. Nggak mungkin aku ngumpulin sekian juta orang di satu tempat kan. Jadi sosial media tuh sangat bermanfaat banget buat menjadi sarana edukasi kayak gitu. Siapa sih yang menginginkan kamu jadi dokter?
Apakah itu keinginan sendiri atau orang tua? Keinginan sendiri. Jadi Serius? iya, jadi lucu banget nih. Emang karena kan aku dulu masuknya IPA kan. Kalau anak-anak masuk IPA tau lah, mau jadi dokter gitu. Nah, tapi aku tuh sebenarnya kayak masih belum yakin gitu. Kayak aku di kampus A daftar jurusan teknik sipil, di kampus B daftar jurusan apa, di kampus C gitu, ngerti gak? Tadi Kayak random. yang Iya. terus akhirnya malah keterima yang kedokteran. Iya, jadi aku akhirnya datanglah ke suatu kampus gitu yang di Jogja, swasta, yang kedokterannya itu cukup terkenal gitu. Di kampus UMY Muhammadiyah Jogja, itu kampus aku. Ya udah, aku datang sama temen-temen aku. Dulu daftar tes tuh masih 170.000, gue nggak punya duit. Sumpah, nunggu mak gue transfer dulu. Cepetan transfer, ini mau daftar tes kedokteran. Iya, yang nggak punya duit kan lu, bukan mak lu kan. Iya, tapi maksudnya kayak anak SMA zaman sekarang kan duitnya banyak. Zaman gue dulu itu mepet. Terus udah habis itu aku daftar gitu, di weekend aku tes, alhamdulillah aku keterima. Terus orang tua ya seneng, terus ya udah mungkin doa ibuku juga ya, karena ponakannya mamaku tuh banyak kan dokter, terus kayak punya keinginan kalau misalnya emang mungkin kalau Nadia ini memang punya passion di situ ya semoga dikasih jalan kayak gitu. Terus ya udah alhamdulillah keterima, terus kayak mamaku seneng gitu. Iya pastilah. Aurel, gimana Aurel mau jadi dokter Aurel? Aurelin Givasya. Wah, jadi apa aja yang penting membanggakan. Iya, mamanya. penting soleha ya Naya. Ya tuh. Nadia Alaidrus dijuluki dokter cantik dan mempesona, jelas. Aduh, amin, amin, masya Allah, amin. Banyak banget kali cowok-cowok yang mau sama kamu saat itu ya. Pastilah. Dari keluarga baik-baik, banyak duit keluarganya, cantik, dokter, Aduh, mulus, ini berujung putih. sama Ismet. Putihan Nadia loh aslinya. Enggak lah, nih sebenarnya aku. putihan kamu tuh kak. Ya kan? Aku tuh agak sawo mateng. Jadi kayak Sawo siapa mateng. yang Apa sih kuning langsat ya? Kuning langsat. Kuning apa sih, nggak ngerti lagi aku. Enggak, kuning langsat aja udah segini gimana? Iya kan? Gitu ya? Lebih putih dia kan? Pasti di kamera juga. Pokoknya Masya Allah. Masya Allah. Selain membagikan konten kesehatan, Nadia Alaidrus juga dikenal dekat dengan anak-anak. Ini kan aku baru satu, jadi anak doang ya, belum majemuk gitu, belum anak-anak. Mungkin emang kamu ada konten-konten yang deket sama anak-anak atau pada saat di TV kamu Nah, deket sama anak-anak nggak sih? Oh iya. Gampang dekat gitu. iya, jadi memang aku tuh seneng gitu sama anak-anak kecil gitu, kayak apa ya, kayak lucu aja gitu. Terus kadang kalau misalnya aku lagi di luar kota gitu kan, dulu aku pernah jadi host traveler gitu ya. Nah itu aku seneng aja gitu ketemu anak di berbagai daerah, apalagi kalau Gampang masuk gitu gampang ya. masuk, apalagi daerah terpencil gitu ya. Kayak aku bayangin dong, aku tuh sempat sedih banget. Aku bawa beng-beng tuh kayak bawa berlian loh gak sih? Se-happy itu mereka. Mereka tuh kayak seseneng itu. Aku bawa Itu wilayah sebut merek mana? lagi ya. Wilayah waktu itu Kupang. Waktu itu Kupang, jadi kita kan dari kota gitu ya. Itu tuh daerah pelosok banget gitu. Kita dari kota, habis itu kita bawa jajanan gitu. Tapi sebenarnya waktu itu tim itu beli jajanan tuh cuman buat tim kru apa host gitu-gitu. Tapi pas aku bawa turun, mereka tuh matanya ngebelalak gitu loh, ngerti gak sih? Seneng banget loh. Iya. Itu apa tuh dari Apa? TV ya? Dari TV, abis itu mereka matanya ngebelalak, kayak gue nggak tega dong ya kan, jadi kayak Kupang aku ya? kasih Kupang kayak Pengen gitu. deh. TV Iya. tolong dong ajak aku dong. Iya, di Kayak sana tuh seneng bagus. banget aku kayak apa ya, datang ke suatu tempat yang orangnya tuh sangat bahagia dan bersyukur banget dengan apa yang kita kasih itu. Iya. Kayak ada kebahagiaan tersendiri juga. Heeh. Dan di sana tuh alamnya bagus banget. Serius deh, di daerah timur tuh alamnya bagus-bagus banget. Jadi kalau liburan tuh mendingan gak usah lu jauh-jauh keluar negeri deh. Tuh Indonesia Timur Ketampar banget nih gue nih. Tapi bener loh, aku tuh jujur ya, dengan aku itu traveling ke luar negeri, itu tuh justru menyadarkan aku bahwa Indonesia tuh sekeren itu sebenarnya. Oke, itu mungkin cara pikir kamu nih. Iya. Soalnya banyak banget netizen kayak, Kak kenapa sih liburannya ke luar negeri dulu? Tapi Iya. jujur emang anak aku tuh nggak tahu Hah? apa ya, Indonesia punya ini karena memang aku tuh selalu bawa dia ke luar negeri kan. Oh. Nah, jadi banyak juga pertanyaan dari netizen hal-hal tersebut. Karena kalau menurut aku, Iya. aku masih muda. Pergilah dulu yang jauh-jauh. Jauh, yang deket nanti. Iya, Ya, nggak apa-apa begitu juga. udah agak menua yang bisa cuma deket-deket aja. Karena kan kita butuh liburan terus kan. Iya. Nah barulah kita traveling yang Traveling yang deket-deket deket-deket. gitu. Jadi kalau lagi bisa jauh sampai kemana, Amerika, LA, Afrika kalau bisa gitu, Iya, iya, yang iya. jauh-jauh lah gitu. Iya.
Ya itu boleh lah. Jadi kayak sekarang yang jauh-jauh dulu Explore. energinya masih tulang-tulang masih kuat ya kan. Ini kalau lagi mau explore Indonesia baru tanya Nadia. Mana Indonesia? Asik. Aku juga belum semuanya, tapi maksudnya ya itu. Kayak misalnya gue keluar negeri nih ngeliat alam nih atau candi gitu, kayak menyadarkan, gila, lu coba deh ke Borobudur gitu, ngerti gak sih? Kayak misalnya aku ke suatu negara gitu, di situ ada candinya, terus aku kayak kebatin gitu, anjir Borobudur tuh keren banget gitu. Ya gak sih? Lu udah pernah ke Borobudur belum? Udah. Keren kan? Aura udah pernah ke Borobudur belum? Parah nih. Pernah ke Amerika belum? Pernah lagi. Amerika belum. Oh, Amerika belum. Paling jauh mana Aurel? Paling jauh Aurel mana ya? Paling Korea kali ya. Korea, iya. Baru Ajak ke situ-situ Borobudur. aja. Pelan-pelan dia, karena jatah dia keluar negeri setahun cuma sekali. Enak ya. Aku baru keluar negeri udah lulus kuliah dulu loh. Ya? Oh iya Mekah. Oh iya, Kalau Mekah. itu tidak ada tandingannya kalau itu. Ya. Oke, nak. Selain memiliki wajah yang cantik, Nadia Alaidrus juga pintar. Jelas lah kalau nggak Aduh. pintar nanti salah oprek-oprek gunting-gunting. Amin. Tapi kamu spesialis dokter apa sih? Aku tuh bukan ambil spesialis, jadi aku ngambilnya master S2 itu anti-aging and aesthetic karena memang setelah kan sekolah gitu ya, ada S1, koas gitu, terus juga sempet terjun di kerja gitu, kita semakin ketemu nih passionnya kita di mana. S1-nya kedokteran apa? Umum. Masuknya ke umum. Iya, kedokteran Umum tuh umum lebih susah loh guys. Karena kalau misalkan gigi kan kedokteran gigi cuma wilayah situ Iya. doang. Kalau umum benar-benar belajar semuanya. Karena aku tuh Iya. juga dari keluarga dokter kan. Oh, Jadi iya. papaku tuh 10 bersaudara. Nah, hampir rata-rata kakak-kakaknya dokter dan anak-anaknya tuh harus jadi dokter semua. Iya. Jadi memang kita udah circle-nya dokter-dokter. Dokter, Jadi ya. cerita-cerita tentang mereka jadi dokter tuh kayak nggak deh, gue nggak akan kuat. Untung malu Iya. dokter, lo harus jadi dokter, tapi kayak gue nggak bisa. Hafalannya banyak banget kan, yang Iya. harus dibaca banyak banget kan, harus Banyak. pelajari banyak banget. Iya, jadi Gimana tuh memang kamu waktu kuliah tuh? S1 tuh susah sih memang. Aku akuin lah kalau mungkin anak-anak yang sekarang ini beberapa ada yang bisa kuliah sambil ngapain gitu ya di beberapa jurusan mungkin. Kok bisa sih kedokteran bisa sambil ngapa-ngapain? Kedokteran malah nggak bisa, justru bener-bener abis banget waktunya. Iya, iya, kalau aku kedokteran semua saudara-saudaraku udah stres sendiri kalau kuliah. stres ya, jadi kayak ya udah pokoknya S1 tuh dari 4 tahun kuliah sama 2 tahun koas itu ya udah full day banget. Kalau kan kita juga bukan sistem SKS ya, jadi sistemnya tuh udah sistem blok di mana kayak kita udah punya jadwalnya udah seminggu full deh ujian, terus tiap hari ada stres deh. Makanya kedokteran tuh disebut sebagai kuliah yang tersulit, termahal, terlama Banget. Sekarang kedokteran di UI udah berapa ya? Iya mahal sih. Kalau di negeri sih masih masih karena kan udah pukul rata kan. Kalau di negeri kan nggak bisa satu Tapi mana lebih mahal. Mahal lah. Iya, ada masuknya mahal. Tapi kalau swasta kan mereka bisa Iya, patok iya. harga sendiri dari kampusnya ya. Kalau dari keluargaku rata-rata kebanyakan dari Trisakti kan Oh, sekolahnya. iya. Terus pada akhirnya banyak yang nyerah. Sayang banget sih. Udahlah, ada yang pilih kuliah ke luar negeri aja. Gitu. Makanya sebenarnya kebanggaan dari sang keluargaku ini bagaimana lo bisa jadi dokter. Oh iya. Gitu. Terus ya udah, gue nggak jadi dokter nih, gue jadi ngusaha aja deh. Setelah itu selebgram aja deh. Setelah itu politikus deh. Iya. Tapi sebenarnya kesuksesan seseorang itu kan nggak melulu di suatu, ngerti kan? Mesti kayak nggak cuma ya lu sukses ketika lu jadi dokter atau lu jadi zaman dulu kan gitu Iya, ya. iya. Lu dibilang sukses misalnya PNS gitu. Tapi sekarang ini kan semua orang tuh punya passionnya masing-masing, punya kesenangannya. Mungkin Kak Ica sukanya bisnis and politik ya. Ketika kamu udah sesuai passion, akhirnya akan all Iya, out di situ. benar. Sebenarnya kayak gitu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang meminta anak-anak untuk jadi ini gitu. Iya. Cuma karena mungkin dari keluarga ada yang punya rumah sakit, Iya. ada yang punya klinik. Jadi dia tuh berharap ini keluarga besar tuh banyak masuk ke dalam dunia tersebut yang bisa iya. melanjuti gitu loh. Jadi barang siapa yang bisa jadi, kayak mereka tuh happy gitu. Iya. Makanya pas Dokter Nadia, cantik sekali dia. Aduh, Masya dokter Allah. dia. Jadi kayak sirik nih gue. Tapi nggak apa-apa deh, alhamdulillah kan dengan berjalannya waktu aku bisa membuktikan dan bisa membanggakan keluarga. Wah ya.
Ada pasien yang pura-pura sakit hanya untuk bertemu dokter Nadia. Gak ada lah. Aku sih nggak. Kalau gue sih pasti kayak gitu sih kalau gue jadi cowok. Oh, nggak jadi cowok gitu ya? Sakit lagi dong. Aduh. Sakit perut dong. Kalau kamu sekarang spesialis muka sih ya. Tapi Iya. pernah jadi dokter umum ya? Pernah, jadi pas setelah aku lulus itu aku praktek dulu kan sebelum kira-kira pas pandemik gitulah, sebelum pandemik kan aku baru selesai dapat STR itu. Tarik minum dulu. Serak. Aku mulai dapat STR itu atau surat tanda registrasi, berarti kalau naik mobil dapat SIM-nya gitu lah ya. Itu pas di tahun 2018, itu mepet banget sama pandemik. Jadi aku cuman punya waktu sekitar setahun. Itu aku praktek sebagai dokter umum yang nggak dalam era pandemik gitu ya. Habis itu aku hamil nih. Aku masih praktek. Bayangin lu hamil, gue praktek di rumah sakit tuh pakai hazmat ya kan, ngadepin pasien COVID. Aduh. Terus abis itu keluarga udah mulai nggak setuju karena kayak kamu lagi hamil, ini lagi COVID, jangan praktek gitu. Terus ya udah dari situ mulai aku ambil cuti lah ya karena kan takut kenapa-napa kan lagi hamil gitu. Karena pakai hazmat tuh chaos banget. Kayak kita nggak bisa ngebuka itu hazmat, tidur ya pakai hazmat. Sedih gak sih? Kayak apa mau pipis kita pakai pampers. Oh gitu. Iya kan nggak bisa dibuka hazmatnya, itu kan sekali pakai. Iya. Lepas sih kalau udah selesai prakteknya gitu. Kalau enggak nanti kita harus ganti hazmat baru gitu. Jadi udah mau makan, tidur, mau apa, ya udah pakai tuh hazmat gitu. Terus ya udah sekali. Perjuangan lagi hamil lagi kan waktu itu. Terus ya udah habis itu aku ambil cuti, istirahat, mulailah sosial media ini mulai meningkat awareness-nya tentang kesehatan di situ. Jadi kayak dulu pernah aku bikin konten kesehatan sebelum pandemik, nggak ada yang nonton, maksudnya sepi gitu. Emang kalau kita bikin konten manfaat itu agak susah lamanya. Iya. Kalau yang agak aneh-aneh, aneh-aneh, joget-joget, gitu kan cepet ya. Nah waktu itu aku bikin konten 1 menit edukasi pas sebelum pandemik itu sepi gitu, kayak nggak engagementnya nggak terlalu bagus. Tapi pas pandemik itu awareness orang terhadap kesehatan tuh juga meningkat banget. Coba kamu rajin cuci tangan nggak sebelum pandemik? sebelum pandemik? Ya, setelah pandemik rajin pakai hand sanitizer. Iya, cuci tangan lah. Kalau misalnya ada orang batuk kita langsung kayak feel itu banget. Iya, itu karena pandemik itu membuat ya itu tadi awareness masyarakat terhadap kesehatan tuh meningkat. Nah, disitulah mulai video-videoku tuh rame gitu. Videoku rame di TikTok, di Instagram. Nah, dari situ mulai semangat tuh bikin konten. Jadi bermula dari pandemik itulah. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya. Alright. Pertanyaan pertama, ceritakan awal mula Nadia Alaidrus berkarir di sosial media tadi ya. Iya, tadi sebenarnya ya itu udah apa? Awalnya aku bikin mitos fakta dulu sih, mitos fakta gitu. Kalau orang apa namanya, orang kan seneng ya mitos fakta kayak kerokan lah. Kompres anget, kompres dingin lah. Tapi aku sendiri gitu. menonton konten kamu itu sangat-sangat manfaat juga buat aku. Kadang-kadang yang diet, apa yang nggak boleh, apa yang ternyata apa yang di pikiran aku ternyata itu adalah diperbolehkan, ternyata salah gitu. Sangat bermanfaat sekali kontennya. Ya, jadi sebenarnya kalau Indonesia itu kan erat ya sama yang alami-alami gitu, entah itu yang herbal kah, entah itu yang tadi yang kerokan. Nah, sebenarnya nggak apa-apa kok, asal kalau misalnya ada obat dari dokter jangan ditinggalin gitu aja. Oke, terus akhirnya kamu tuh S2 itu di tahun 2021. Jadi pas pandemik juga gitu ya, aku tuh memang pengen orang tua aku juga nge-push kayak, Nadia ayo dong lanjut gitu, jangan di dokter umum, paling nggak kamu punya apa ya spesialisasi gitu, nggak harus sekolah spesialis tapi maksudnya punya ya itu spesifikasi gitu kan. Oh ya udah, aku memang pengennya anti aging and estetika. Di tahun 2021 aku daftar di Unpad Bandung. Nah, waktu itu masih online sekolahnya, jadi masih via Zoom. Iya, karena aku juga pada saat lagi pandemi itu memanfaatkan kuliah sih. Iya, memanfaatkan waktu buat kuliah, maksudnya karena jadi easy. Jadi easy kan, cuma ngerjain tugas, terus kayak ada waktu ini nih, ada waktu ini nih gitu. Iya, cuman ada plus minusnya. Jadi memang buat nambah-nambah gelar panjang.
Cuman minusnya jadi ngerasa nggak sih mungkin kayak ilmu yang kita serap Agak jadi nggak dikit maksimal. sih. Iya. Kayak gitu. Terus tapi di tahun kedua udah mulai ada offline-nya. Sekarang masih kuliah? Sekarang aku tesis, jadi penelitian gitu lagi proses itu. Tapi berarti kuliahnya nggak yang setiap hari datang ke kampus ya? Enggak sih. Jadi aku bolak-balik aja Bandung. Untung dekat ya. Seminggu? Belum tentu sebulan, paling cuma beberapa kali kan udah tinggal tesis kan penelitian. Nggak, sebelumnya aku kuliah seminggu berapa kali? Oh, hampir setiap hari, tapi yang tadi kalau yang awal tahun pertama kita masih online. Iya, jadi Iya, kuliahnya jadi semuanya kan Zoom. online. Gitu. Apa yang membuat Nadia Alia terus memberikan edukasi di sosial medianya? Karena apa ya, aku seneng kalau bisa bermanfaat buat orang gitu, apalagi Pasti. kalau si Ismet tuh selalu kayak ngomong ini tuh amal jariah ya. Oh iya. Jadi guys, terakhir aku datang ke rumahnya, terus aku kan mau gerbek rumahnya kan. Terus lakinya tuh kayak lagi pegang tasbih, lagi sholat pakai baju putih-putih gitu. Masya Allah. Masya Allah, iya. Mungkin aku memang nggak seagamis itu gitu, cuman kayak ya apa sih, Ismet tuh selalu memberikan petuah-petuah secara agama gitu, terus ya kayak ngomongnya itu amal jariah, kalau misalnya kamu bisa bermanfaat buat orang lain, ini akan jadi amalan yang nggak terputus kayak gitu, jadi aku semangat gitu. Kapan ketemu sama Ismet? Pacaran berapa lama? 2 bulan. Hah? Pacaran 2 bulan? 2 bulan. Literally 2 bulan. Habis itu apa tuh? Lamaran. Setelah menikah? Ya maksudnya aku sendiri kan mempunyai ketraumaan itu kan. Maksudnya kadang-kadang laki-laki itu kita belum kenal-kenal banget, setelah menikah keluar aslinya. Apa yang dialami setelah menikah? Apakah tetap sama? Apalagi cuma pacaran 2 bulan. Iya sih, karena jadi waktu itu ceritanya gini, aku memang cepet banget ya. 2 bulan doang, jadi kenal itu Mei, Juni itu lamaran, Agustus tuh nikah gitu. Jadi dari Mei ke Juni lamaran tuh kan ya berarti cuma 2 bulan. Ketemu, bukan dijodohkan? Nggak dijodohin, cuma dikenalin temen. Nah, pacaran kok, kayak ya pasangan pada umumnya aja gitu. Tapi kita sering banget ketemu, bahkan hampir setiap hari. Jadi dia itu dulu kerja, setiap pulang kerja dia selalu main ke rumah. Gitu aja, terus udah rutinitas gitu. Nah, aku tuh punya prinsip kayak... Belum di Jakarta tuh ya? Udah dong. Oh, udah di Jakarta. Udah, jadi udah tinggal di rumah yang itu. Waktu pacaran? Waktu pacaran di rumah yang kamu kesana. Iya, jadi apa namanya, temen aku tuh bilang kayak, pertamanya aku juga kayak yang, gimana ya, masa gue 2 bulan udah lamaran? Terus dia kayak ngomongnya, elah, lu mau kenal orang 2 bulan, kayak 2 tahun, ketika lu tuh udah bisa membaca karakter dia itu seperti apa, ya dia akan jadi kayak gitu. Jadi temen aku tuh ngomong kayak gitu, iya juga ya. Terus ya udah, jadi akhirnya aku memberanikan diri aja untuk lamaran, menikah. Tapi setelah menikah pun nggak banyak sih yang berbeda gitu loh dari sebelum yang aku kenal saat pacaran. Yang penting ya namanya menikah, gimana sih, kita harus sama-sama menurunkan ego aja gitu. Jadi nggak boleh salah satu lebih egois gitu, salah satu selalu memenangkan pendapatnya, and anything lah pokoknya. Ini cara menikah nih buat gue. Asik. Bagi yang gagal. Iya, ya begitulah, makanya apa namanya, kalau ditanya ada yang berubah nggak, pasti ada, tapi bukan sesuatu yang aku nggak bisa terima gitu. Oke, next yuk. Apa saja tantangan tersulit ketika menjadi dokter, influencer, dan YouTuber dalam waktu yang bersamaan? Apa ya, kalau tantangan tersulitnya mungkin lebih ke ide atau topik sih kalau aku ya. Karena untuk masalah waktu gitu-gitu aku masih bisa memanage gitu, nggak yang terus aku bener-bener nggak punya waktu me time atau apa, itu nggak sih. Aku selalu tetap harus dalam 1 minggu tuh aku ada waktu rest yang aku nggak bermain sosial media, aku cuman main sama keluarga. Ada, jadi kayak misalnya weekend, nggak harus weekend sih, misalnya di tengah-tengah minggu gitu, kayak hari Rabu atau Kamis, udah gue lagi capek nih, nggak mau ngapa-ngapain, aku mau pergi aja sama anakku sama suamiku seharian ke mall, misalnya kayak gitu. Tetap aja ada nggak sosmed, nggak sosmedan gitu. Jadi biasa kan kita di dunia konten ini apapun juga lagi ngapain sama suami, pasti ada yang lucu-lucu, konten dong,
Nah aku tuh nggak bisa kayak Nggak, gitu. Jadi makanya di YouTube aku banyak kan podcast gitu ya. Karena aku tuh nggak bisa ketika kehidupan pribadiku nih terlalu di show offin, terlalu di expose gitu. Aku nggak bisa karena aku pengen ya udah pokoknya no kamera aja kalau aku lagi pengen family time atau me time kayak gitu. Paling ya story doang gitulah. Kayak gitu. Jadi Padahal kan bisa jadi inspirasi untuk keluarga yang ini loh, keluarga yang harmonis, asik. ya kan? Iya sih. Ntar kan ada obrolan suami, sikap kamu terhadap suami, sikap Iya, suami iya. terhadap kamu, itu bisa jadi inspirasi. Pernah waktu itu lucunya malah lagi liburan waktu itu ke Singapura, tapi vlognya isinya guanya manyun karena capek. udah lagi manyun di video terus sama Ismet. Wah ini nggak bener nih, kayak jangan aja deh. Gitu. Tetep tayang lagi, kesel banget. Ya udah jadi sih gitu. Kadang Jadi memutuskan untuk udahlah lagi me time gitu. kayak gitu. Ya, pasti kadang ada capeknya ya. Ada capeknya. Kayak bisa nggak sih hidup kita ini kalian jangan ada kamera? Iya. Apalagi kan lingkungan aku udah selebgram semua ya. Jadi kalau kita ada acara tahu kan kameranya Wah, berapa? bener. Beneran nih kalau ada influencer ngundang event tuh, ya kan? Harus ekstra itu konsumsinya. Satu influencer bawa 7 tim. Banyak banget. Iya, gitu kan? Waduh. Torik bawa 20 tim. Buset dah. Ada Torik, ada Fuji juga buat tim sendiri. Oma tim sendiri. Opa tim sendiri. Franz tim sendiri. Tim sendiri. Ai tim sendiri. Gue tim sendiri. Udah penuh, segitu aja udah penuh. Gila, dipenuhi oleh tim-tim ini, tim-tim kreatif inilah, tim produksi inilah. Buset dah, gue bilang. Tapi kan yang kalian tunggu-tunggu juga kan, Iya. kehidupan yang Iya, itu. seperti itu. Seru sih tapi. Nadia Alaidrus menjadi dokter itu keinginan orang tua atau sendiri? Ya, tadi udah dibahas sih tadi keinginan sendiri. Kalau kata orang Jawa tuh tresno jalaran saking kulino. Beruntung sekali orang tuanya. Apa itu artinya mah? Gak tahu gue, tapi beruntung gitu. Gak tahu gue. Tresno jalaran saking kulino itu adalah cinta datang karena terbiasa. Jadi awalnya mungkin aku tidak mencintai profesi dan ilmu kedokteran ini, tapi karena aku udah bertahun-tahun menggeluti, lama-lama aku mencintai itu. Apa Tresno? Tresno jalaran saking kulino. Jalaran saking Kulino. kulino. Cinta datang karena terbiasa. Oh gitu ya? Iya itu. Gue sering ketemu sih tapi nggak cinta-cinta. Cuma. Hal apa yang paling berkesan ketika Dr. Nadia Alaidrus ketika menjadi dokter? Ketika menjadi dokter tuh berarti saat praktek gitu ya. Adalah ketika pasien itu trust. Jadi mungkin kalau aku nggak tahu, mungkin teman-teman dokter di sini itu kita itu sangat senang ketika pasien itu merasa trust ke kita, karena kan kita ini bukan Tuhan, kita bukan penentu seorang itu akan sembuh atau enggak gitu. Tapi ketika pasien itu trust dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita berikan, dan ada usaha dari dua arah, itu adalah pencapaian terbesar lah menurut aku ketika kita tuh menjadi dokter gitu. Dan aku tuh seneng tuh waktu tuh sempat tersentuh, ada satu pasien, dia tuh anak kecil. Anak kecil, dia tuh main pedang-pedangan, anak laki lah ya, terus dia tuh ketusuk di area sini loh, maksudnya kayak aku aja mau ngejahit waktu itu agak deg-degan gitu. Pasti. Kan takut kena pembuluh darah besar kan di daerah situ gitu, tapi aku tetap lakuin gitu. Dan Ngejahit? anak itu ngejahit itu Kerennya dia ya. siang atau sore gitu. Sengit, Iya. sengit. Gue ngejahit baju aja nggak bisa. Iya. Nah pas pada saat aku jahit ya pasti dia teriak-teriak sakitan gitu. Aku anestesi tapi kan tetap aja gitu ya, sakit gitu kan. Nah, dia tuh teriak-teriak dan aku kayak nih bocah udah trauma nih sama gue. Gitu kan pasti ada rasa kayak gitu, apalagi anak kecil gitu pasti dia ada perasaan trauma. Terus abis itu aku praktek nggak setiap hari. Aku misalnya anggaplah Senin, Rabu, Jumat. Nah aku suruh datang seminggu lagi dan dia datang di hari bukan aku yang praktek. Dia pulang lagi. Oh gitu. Dia pulang lagi, terus dia datang di hari aku praktek, terus ibu cerita, dok kemarin aku lupa namanya siapa, pokoknya ada ini datang bukan dokter yang praktek, dia nggak maunya sama dokter. Oh. Kayak gitu, jadi itulah yang aku seneng adalah trust, jadi dia percaya sama aku. Anak kecil kan nggak bisa dipaksain ya. Betul, dan dia lebih jujur ya, kayak seumur lebih kecil dari Aurel. Pernah nggak sesuatu hal yang paling
terkenang menemukan pasien yang nyebelin banget? Nah, pernah. Seperti apa? Jadi kalau tadi kan anak kecil polos gitu. Kalau ini kayak anak kuliahan gitu, anak jaksel gitu mungkin datang bawa iPad gitu. Oke, anak jaksel. Tantang Jaksel tenteng ya. nih. Tantang tenteng gitu. Mungkin mahasiswa Bawa sih. iPad. Dok, gue sakit nih. Asik. Iya, dok saya sakit gitu. Kasih obat gitu kan, atau aku Waktu menjelaskan kamu lagi penyakitnya. praktek di mana tuh? Waktu itu lagi adalah di satu perusahaan waktu itu. Jadi Oke. jadi ini adalah suatu perusahaan yang dimana ini perusahaan besar lah ya. Jadi di situ satu keluarga tuh dapat asuransi untuk periksa di kliniknya itu Oke. gitu. Udah, jadi si anak ini datang gitu bawa iPad. Sepele sih, bukan sepele sih, maksudnya itu adalah penyakit yang common gitu. Jadi itu kayak mah gitu kan, jadi common banyak orang ya. Jadi obatnya itu pun udah kayak template sometimes gitu. Jadi kayak yang tersedia di kliniknya itu ini yang bisa kita kasih ini. Nah, dengan iPad-nya dia itu gitu kan, dia searching lah itu by Google gitu. Oh gitu. Iya, jadi dia tuh kayak kayak memberikan argumen terus bisa aku jelasin dia tanya ini gitu ya. Mungkin bagusnya dia kritis ya, cuman kan kadang Google itu nggak bisa langsung kita telaah mentah-mentah, apalagi kalau ilmu kedokteran yang dimana jauh lebih rumit gitu. Kita nggak bisa baca artikel, kita harus baca jurnal atau bener-bener dari buku gitu kan. Nah, itu dia berargumen sampai akhirnya aku harus menjelaskan secara detail seperti aku menjelaskan sama mahasiswa jadinya. So akhirnya dia nggak paham sendiri gitu. Oke. Bingung kan gitu kan. Jadi boleh pasien itu kritis, tapi balik lagi tadi yang kita perlukan itu adalah trust. Jadi kalau kita udah memberikan treatment ini adalah treatment terbaik yang bisa kita berikan kayak gitu. Jadi Cewek cowok itu dia? cewek. Oh cewek. Nah, Kalau jadi cowok kayak agak susah ya. Pas ketemu kamu aja udah kayak, aduh. iya dokter. Iya dokter gitu kan sih? Iya Enggak juga sih. Pasti cowok-cowok udah langsung mau marah-marah nggak jadi. Gitu nggak? Enggak, waktu tuh enggak sih biasanya. Sebenarnya mungkin karena kalau cewek ataupun cowok datang tuh udah dalam kondisi yang sakit gitu, jadi dia fokus sama sakitnya. Masa iya? Iya. Pasti kan ada pasien yang kadang-kadang sakit itu mau marah-marah gitu atau mau netting. Dan kalau dokter kayak kamu gitu kan senyumnya aja kayak gini manis. Aduh, Masya Allah. Tapi enggak sih, sejauh ini pasienku mana-mana aja sih. Oh gitu. Terus dia nggak browsing tuh pas tiba-tiba selebgram dokter ini gitu. Pas udah tahu browsing dengan iPad-nya dia itu. iPad-nya. Cuma waktu itu belum banyak followersku, Kak. Aduh, aku tiba-tiba sakit nih kak. Aduh. Sini suntik gak lu? Suntik apos ya? Iya. Suntik diem. Yuk, next yuk. Gitu. Apa perbedaan dokter spesialis kulit dengan dokter estetika anti-aging? Oke. Nah, ini juga mungkin jadi pertanyaan ya buat temen-temen. Jadi kalau spesialis kulit, dia memang spesialis gitu. Jadi memang dia spesialis dermatovenerologi sekarang atau yang mungkin teman-teman kenal spesialis kulit dan kelamin SPKK gitu belakangnya. Dia memang spesialisasi di bidang kulit dan juga kelamin gitu. Dia belajar semua penyakit kulit, anatomi mendalam dan lain-lain lah pokoknya perkulit-kulitan gitu. Tapi kalau estetik dokter anti aging and estetik ini atau yang aku ambil, kita itu belajarnya fokus ke anti aging itu bukan berarti cuma di kulit wajah, tapi anti aging secara holistik. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana kita itu bisa menunda, karena penuaan itu bisa dicegah gitu, bahkan jadi kebalikan gitu. Jadi bagaimana kita itu tadi mencegah penuaan itu terjadi di organ kita, di jantung kita, di hati kita. Jadi nggak cuman yang di Hati tuh gimana kalau di hati dokter? Oke, jadi kan Mencegah. karena kan bener Hatinya susah dokter cuak. kayak hatinya yang lain kalau ini. Di hati tolong diobatin dokter. Iya. Hatinya lain. Susah ini mah. Udah terlalu banyak pengalaman. Iya. Terus. Ya jadi tadi secara holistik, jadi tadi penuaan itu nggak cuma di kulit tapi di seluruh organ kita. Gimana cara kita tadi menunda dengan cara yang pastinya lifestyle yang bagus kayak gitu. Kalau estetiknya kurang lebih sama lah, karena kan tindakan estetik ya mostly itu aja ya. Berarti kamu bisa masuk ke dokter-dokter klinik-klinik kecantikan nantinya ya?
insya Allah. Tapi sekarang belum bisa karena belum selesai. Ya sebenarnya kalau klinik kecantikan bisa aja karena kan dokter umum pun dia bisa praktek gitu. Tapi karena memang aku udah terlalu ya padet juga kan nih kayak content creator, ngurus anak, kuliah, ngurus anak, jadi istri. Jadi aku memilih untuk fokus sampai kuliahku ini selesai dulu, baru nanti aku planning untuk praktek lagi. Kayaknya kayak dokter Nadia itu setelah sudah mendapatkan uang dari brand ambassador, kayaknya kayak udah nggak perlu lagi jadi dokter. Tapi jujur ya, Karena emang profesi ya. iya, tapi itu gini loh, mungkin banyak yang berpikir kayak gitu, tapi sebenarnya enggak, karena aku butuh praktek. Aku butuh praktek supaya ya nggak lupa gitu loh sama ngerti kan, iya, sama iya. ilmunya, sama Sayang ya, feel-nya sayang gitu udah sekolah-sekolah ya. Iya, karena kayak ibaratnya masak deh gitu, kayak lu jadi chef, bayangin lu bertahun-tahun nggak masak gimana, kan lu lupa ini nanti caranya Iya, goreng bener, apa bener. gimana aja, itu sama Udah yang aku kaku rasain, ya. udah kaku. Udah kayak Iya, aku perlu praktek lagi supaya aku enjoy lagi ketika ngobrol sama pasien. Tuh susah loh. Kita tuh bisa 6 bulan di semester pertama itu cuman belajar bagaimana cara anamnesis atau bagaimana cara kita itu ngobrol dengan pasien. Itu ilmunya susah banget karena belum tentu pasien itu, ya itu membangun trust antara pasien dan dokter itu susah. Kalau pasien udah nggak trust, dia pasti nggak akan cerita secara terbuka. Jadi kan. kaku khawatirnya. Kaku. Kalau pasien nggak cerita secara terbuka, diagnosisnya bisa jadi salah kayak gitu. Jadi itulah susah say. bahayakah kosmetik dan skincare yang mengandung paraben bagi ibu hamil dan menyusui? Mau ada. Langsung jadi kayak berat Iya, banget. Kok iya. pertanyaannya jadi berat kali? Gue aja nggak tahu paraben itu apa. Ya paraben, hidrokinon, ya, guys. merkuri Oh, itu termasuk merkuri itu. beda. Jadi paraben zat kimia yang berbeda gitu. Jadi Oh, yang berbahaya ya? bahaya. Jadi bahkan nggak cuma ibu menyusui ya, mungkin buat ibu-ibu yang nggak hamil atau menyusui pun kalau mau menggunakan zat seperti itu harus konsultasi sama dokter, karena kan memang ada beberapa zat ya seperti hidrokinon gitu. Hidrokinon itu kan dipercaya dia itu sudah diteliti, terbukti juga dia itu bisa membantu menghilangkan flek hitam, tapi penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter karena dari dosisnya, ketika dia mau berhenti dia harus tapering off dan lain-lain, itu semua harus diperhitungkan. Nah, skincare yang banyak beredar sekarang yang abal-abal itulah, ya udah dia akan masukin aja tuh segala zat yang bisa bikin Bisa, kulit cerah seketika, tapi kalau dipakai itu secara jangka lama ya siap-siap aja kulitnya rusak gitu. Oh gitu. Tapi Iya. bisa di BPOM tuh? Sebenarnya nggak bisa kalau di BPOM pun kan dia harus memenuhi syarat-syarat BPOM, misalnya nggak ada zat ini, nggak ada zat itu. Kalau misalnya ada zat ini cuman boleh sekian persen kayak gitu. Nah, cuman kan ada oknum-oknum yang dia ngirim sampel BPOM-nya apa, yang beredar apa. Oh, gitu ya, Makanya banyak kita ya. harus berhati-hati sih dalam memilih skincare, harus yang bener-bener yang bener-bener aman lah gitu. Karena kalau udah sampai terjadi nih, misalnya mukanya rusak, okronosis yang apa hitam-hitam kayak berpasir itu udah nggak bisa dibalikin. Kayak gitu, jadi kayak susah banget lah untuk bisa Kulit aku balikin. nih gimana sih dokter? Asik. Ya dari kamera udah kelihatan lah kulitmu sehat-sehat aja. Iya, Serius? iya. Jadi sebenarnya kulit yang bagus itu adalah kulit yang terlihat sehat, bukan kulit yang putih gitu kan. Kalau orang Indonesia kan kulit yang putih gitu. Putih, Sebenarnya kulit yang bagus adalah kulit yang terlihat Sampai sehat. sekarang sampai yang suka over putih, over glowing. Iya, padahal yang terlihat sehat tuh ya ketika kulit itu lembab, warna kulitnya merata, terus dia juga bebas jerawat, ya kan kayak gitu. Kalau yang warna kulitnya emang dari lahir udah tidak rata atau gimana dok? Nah, tergantung nih apa dulu gitu, warna kulit yang tidak merata itu seperti apa, karena kan ada macam-macam juga diagnosisnya kan. Kayak Tapi gitu. sehat gak itu? Kalau kulit yang memang dari lahir tidak merata? Ya kalau misalnya dia memang dari lahir nggak merata, berarti kan udah ada faktor genetik. Oh, Berarti kita gimana ya, kelihatan lah pokoknya. Jadi ngerti gak sih? Jadi kalau kulit yang sehat tuh bukan merata yang kemudian sama semua, karena biasanya ada daerah-daerah yang lebih gelap gitu ya, tapi maksudnya nggak ada flek-flek hitam gitu. Kayak gitu. Oke, Dokter Nadia, quotes of Dokter Nadia. Quotes yang aku pegang teguh dari aku kecil sampai sekarang itu adalah if there is a will there is a way. Sampai aku tulis di bio Instagram aku loh. Oh iya. Yes.
ketika kita punya kemauan, maka di situ ada jalan. Jalan. Jadi nothing is impossible. Tidak ada sesuatu yang nggak mungkin. Kalau kita mau mengejar sesuatu, kita berusaha, itu pasti ada jalan. Luar. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Amin, amin. Thank you Dokter Nadia. Sama-sama, Kak Sukses Ica. selalu. Amin, kamu juga. Jadi yang selalu bermanfaat untuk banyak orang. Amin, amin. Jadi influencer terkenal. Amin. Bahagia dunia maupun akhirat. Aduh, amin. Oke guys, semoga video ini menginspirasi dan banyak bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Assalamualaikum. Dadah.